Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah. Perkenalkan, saya Rizka Austiawati, SEMSM, selaku pengampu dari mata kuliah ini. Oke, untuk deskripsi mata kuliah, perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan teman-teman tentang bagaimana investor dalam mengambil keputusan investasi pastinya dengan berbagai alternatif yang tersedia di pasar uang maupun di pasar modal dengan mengedepankan perspektif syariah. Jadi nggak cuma ngelihat masalah untung ruginya aja, tapi kita juga melihat bagaimana perspektif syariahnya. Terus kemudian memahami pentingnya investasi dan mengukur setiap resiko dan return yang diperoleh. Tujuan mata kuliahnya, yang pertama, lebih memahami berbagai konsep serta teori-teori dalam pasar uang dan pasar modal syariah. Yang kedua, memahami perkembangan pasar uang dan pasar modal syariah saat ini. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan dan mengembangkan konsep-konsep investasi pasar uang dan pasar modal syariah. Jadi bukan cuma teori aja, tapi diharapkan bisa mampu mengaplikasikan secara teknikal, secara realnya juga. Gitu. Oke, ini merupakan proporsi penilaian dan evaluasi. Ini totalnya 100%, tugasnya 20%, kuis akan diambil 10%, UTS 20%, UAS 40%. Perlu diketahui bahwa mungkin setiap minggu akan ada tugas karena di sini sendiri nggak ada presentasi sehingga untuk tahu bahwa apakah teman-teman udah paham feedbacknya, maka setiap minggu akan saya berikan tugas. Terus kemudian kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 40%. Keaktifan, absensi, attitude mempengaruhi nilai ya. Jadi itu sifatnya prerogatif di atas 100% yang sudah ada ini. Jadi kalau kalian lebih aktif, mungkin dari nilai kalian yang totalnya udah 70 bisa jadi 80 dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan absensi dan juga attitude kalian. Buku teks yang bisa dijadiin bahan bacaan adalah buku dari Khairul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syariah. Terus kemudian juga dari Eduardus Tandelilin, yaitu manajemen investasi dan portofolio. Outline perkuliahan ada di silabus yang saya sudah lampirkan, nanti teman-teman bisa baca, di situ udah jelas setiap minggu kita belajar apa aja, dan juga terkait dengan tugas-tugasnya. Code of Conduct atau peraturan kelas. Ini bisa dibaca sendiri, yang di-highlight adalah presensi hanya boleh dilakukan selama jam perkuliahan dan di luar itu dianggap alfa. Jadi, untuk perkuliahan semester ini secara daring diharapkan kami udah lebih tegas daripada sebelumnya karena kan ibaratnya teman-teman juga udah adaptasi lah, 1 semester kemarin kan juga udah hampir full daring gitu, jadi nggak ada alasan lagi tuh nggak bisa alfa karena ini, karena nggak bisa alfa, nggak bisa absensi karena ini, karena itu gitu. Jadi mungkin kalau semester lalu masih banyak masih banyak dispensasi, kalau semester ini nggak ada tuh dispensasi. Jadi selama jam perkuliahan, contohnya jam 7 sampai jam 10 ya udah presensinya harus jam tersebut. Kalau di luar itu pasti akan dianggap alfa. Dan mahasiswa harus bertanggung jawab atas kehadiran dalam perkuliahannya. Kalau emang melebihi ketentuan alfa selama 1 semester, maka akan dinyatakan tidak lulus atau akan otomatis dapat nilai E. Jadi jangan tanya lagi walaupun kalian sudah UTS, UAS, tapi kalau kalian melebihi jam melebihi ketentuan alfa ya udah pasti nggak lulus gitu ya. Dan ini semua bisa dibaca. Mahasiswa wajib bertanggung jawab jika tidak memenuhi kode of conduct dan dosen berhak memberikan sanksi. Nah itu udah. Jadi harus ada rasa tanggung jawabnya ya. Oke, ini merupakan alamat email dan nomor HP yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
sifatnya lebih lebih umum gitu ya, atau lebih khusus, jadi nggak bisa diflorkan di classroom. Oke, kita overview sedikit tentang mata kuliah pasar uang dan pasar modal syariah. Kalau kita ngomongin masalah pasar uang dan pasar modal syariah, itu kalau dalam manajemen, kita ngomonginnya di manajemen keuangan. Kalau kalian tahu, kalau di manajemen keuangan itu, kalau di manajemen itu ada keuangan, ada pemasaran, ada operasional, ada SDM gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pasar modal dan pasar uang, itu berarti kita ngomongin masalah manajemen keuangan. Artinya yang kita kelola adalah objeknya adalah uang gitu kan ya. Nah, dalam manajemen keuangan itu yang kita atur adalah cash flow. Cash flow itu apa? Cash flow itu aliran dana. Aliran dana itu apa aja? Aliran dana itu ya ada cash inflow dan cash outflow. Kalau cash inflow itu cash uang masuk, seperti kalau kita gajian, kita dapat uang dari orang tua, itu cash inflow. Sedangkan kalau cash outflow itu berarti ketika kita bayar uang makan, beli uang pulsa, itu cash outflow. Nah, ngatur cash inflow dan cash outflow itu adalah kerjaannya di keuangan gitu ya. Nah, dalam manajemen keuangan itu ada 3 kegiatan atau keputusan yang dihasilkan oleh manajemen keuangan. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan pendanaan. Kalau kegiatan pendanaan itu terkait dengan dari mana sih uang kita peroleh, dari mana modalnya, pendanaan atau biasa budgeting gitu ya. Nah, uang itu kita dapetin dari mana? Ya, uang itu dapatnya dari mana, berapa banyak, itu terkait dengan pendanaan. Jadi kalau pendanaan itu biasanya ngomongin masalah cash inflow. Contohnya, perusahaan pengen buka usaha, terus kemudian dia butuh modal. Nah, modal ini dari mana? Dari bank kah, dari BPR kah, atau enggak kita mau modal sendiri. Nah, itu terkait dengan pendanaan. Terus kemudian kegiatan operasional, itu terkait dengan operasional atau pengelolaan dari uang tersebut. Jadi uang tadi udah ada di perusahaan nih. Nah, gimana cara mengoperasionalkan? Kalau di kehidupan sehari-hari, gimana caranya teman-teman uang dari orang tua dapat uang jajan? Nah, gimana cara kalian spendingnya? Kalian ngabisinnya dengan cara apa aja? Saya pakai buat biaya fotokopi sekian, biaya buku sekian, dan sebagainya. Itu berarti terkait dengan kegiatan operasional, gimana kalian memanfaatkan uang tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan investasi. Nah, kalau investasi ini terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari saat ini, yaitu pasar uang dan pasar modal. Nah, itu akan ngomong masalah investasi. Kalau investasi itu relatif adalah cash outflow, karena kita ngeluarin uang dulu, walaupun harapannya nanti akan ada cash inflow. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa ini yang pendanaan adalah cash in atau input, operasional itu proses, and investasi adalah cash out-nya atau output-nya gitu. Overview tentang investasi sedikit. Setiap individu yang bekerja itu pasti harapannya adalah untuk memperoleh penghasilan. Kemudian penghasilannya itu akan digunakan untuk kegiatan konsumsi. Dalam hal ini konsumsi bukan berarti cuma masalah makanan aja ya. Konsumsi dalam hal ini berarti kan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga keinginannya. Nah, pilihan konsumsi itu ada konsumsi di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Dikonsumsi di masa yang akan datang artinya penghasilan yang dihasilkan, contohnya teman-teman udah kerja terus kemudian gajinya 10 tahun gitu. Ketika orang ingin membuat konsumsi saat ini juga, ya udah 10 juta itu dihabiskan juga pada bulan itu, ya entah dipakai buat beli HP, dipakai buat beli makan dan lain sebagainya, dan habis gitu. Nggak ada yang tersisa sama sekali, nggak ada yang ditabung, nggak ada yang diinvestasiin. Itu berarti konsumsinya dibuat di masa saat ini semuanya. Nah, kalau seseorang itu ingin berinvestasi, semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini atau sacrifice current consumption.
Jadi harus ada yang dikorbankan, yaitu salah satunya adalah konsumsi. Oke, definisi investasi. Jadi investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus di-highlight adalah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi dengan harapan gitu. Harapannya apa? Harapannya ke depannya itu dia mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan melakukan komitmen atau ada hal yang dikorbankan di masa sekarang. Nah, contohnya investasi pada saham itu mengharapkan keuntungan berupa kenaikan harga saham dan juga pembagian dividen. Beli sahamnya 5.000, terus 5 tahun kemudian diharapkan harganya udah jadi 100.000 misalnya. Nah, itu kan berarti dia memelihara harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, contohnya waktu yang Anda korbankan untuk belajar. Jadi investasi di sini bukan hanya sejumlah dana, tapi juga sumber daya. Contohnya teman-teman kuliah. Teman-teman kan juga harus menginvestasikan uang pertama untuk bayar UKT. Terus kemudian waktu yang kalian habiskan untuk belajar, untuk ikut kuliah, untuk ikut ujian, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan contoh investasi juga, tapi investasi ke diri sendiri. Gitu. Harapannya teman-teman ketika sudah selesai investasi itu ke diri teman-teman jadi pribadi yang lebih valuable ketika teman-teman udah menjadi lulusan, terus kemudian bervaluable. Diharapkan teman-teman bisa dapat kerja, terus kemudian dapat uang dan lain sebagainya. Bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu merupakan contoh dari investasi. Seperti ilustrasi ini, ya dia terus menyirami tanamannya, harapannya ya terus tumbuh di masa yang akan datang. Nah, keuntungannya itu di masa yang akan datang. Untuk pola investasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi langsung, sedangkan yang kedua adalah investasi tidak langsung atau direct investment dan indirect investment. Kalau investasi langsung berarti investor itu membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan, dan biasanya investor itu mengelola sendiri, menganalisa sendiri investasinya. Sedangkan kalau indirect investment biasanya dia ada pihak yang mengelolakan investasinya. Ada pihak yang membantu analisa pengambilan keputusan investasinya. Kalau investasi langsung, kalau gampangannya ya contohnya investasi di aset real gitu ya. Terus kemudian maksudnya contohnya beli rumah gitu ya kan, itu kan investasinya keputusan Anda sendiri, terus kemudian analisa sendiri gitu. Atau enggak ketika kita membeli saham tapi dengan akun sendiri, sehingga kita melakukan analisis, terus kemudian mencari pertimbangan-pertimbangan sendiri. Sedangkan kalau investasi tidak langsung, contohnya reksadana. Kalau di dalam reksadana itu kan yang mengambil keputusan adalah manajer investasi, sama manajer investasi itu sudah menghitung, menganalisis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kegiatan investasi juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi di financial asset, yang kedua investasi di non-financial asset. Kalau financial asset berarti aset-aset keuangan ya, dari pasar uang, forex ya, pasar uang itu, terus kemudian obligasi, saham, reksadana, mata uang asing, dan lain sebagainya. Atau di non-financial asset itu aset real yang nyata, kelihatan bentuknya, tanah, emas, mesin, bangunan gitu. Terus kemudian ini contoh investasi di sektor real aset. Ya, ini contohnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, dan lain sebagainya.
Terus kemudian ini investasi di sektor keuangan kalau versi syariah. Bisa di perbankan, bisa di pasar modal. Kalau di perbankan ada tabungan bagi hasil, deposito, dan investasi khusus dengan akad mudharabah maupun muqayyadah. Terus kemudian saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan juga asuransi syariah untuk pilihan di pasar modal syariah. Terus definisi dan jenis investor. Investor itu merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi, namanya investor. Investor pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu investor individu dan juga investor institusional. Kalau investor individual berarti dia berlaku atas nama individu sendiri dalam melakukan investasi. Sedangkan kalau investor institusional berarti dia mewakili institusi perusahaan tertentu. Contohnya ketika teman-teman punya akun saham, terus teman-teman beli saham Unilever, berarti kan teman-teman bertindak sebagai investor individu. Sedangkan ketika perusahaan BRI gitu, perusahaan BRI terus kemudian membeli sahamnya Unilever, itu kan saham kan dijual bebas, siapa aja bisa beli, termasuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Contohnya perusahaan BRI membeli saham perusahaan Unilever untuk investasi, berarti itu bertindak sebagai investor institusional, bukan individual. Oke, selanjutnya pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market. Ini yang kita bahas di mata kuliah ini gitu ya. Bedanya dengan pasar barang apa? Kalau pasar barang kan kalian sering dengar, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, benar barang ya. Sedangkan kalau pasar keuangan sama, tempat bertemunya orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Ya, jadi di situ bukan barang, tapi yang diekspos atau objeknya adalah dana, dalam hal ini adalah uang. Pasar keuangan atau financial market terdiri dari dua. Yang pertama, money market, yang kedua, capital market. Money market pasar uang, capital market pasar modal. Kalau pasar uang itu relatif jangka pendek. Biasanya dia banyak diperdagangkan di perbankan ya. Call money, interbank loans, falas, terus kemudian deposito, itu bisa masuk ke money market. Sedangkan kalau capital market itu pasar modal, sifatnya lebih ke jangka panjang. Contohnya saham, obligasi, dan produk derivatif. Maksudnya jangka panjang itu apa? Kalau kita itu investasi di saham gitu ya, itu relatif jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya lebih banyak yang mengarah ke rugi, gambling, dan resikonya besar, karena akan mengambil posisi sebagai spekulan gitu ya. Hubungan antara inflasi dan investasi. Inflasi kan dimulai dari ketika kebutuhan suatu barang itu harganya naik. Entah itu karena demand-nya atau permintaannya terlalu banyak, ataupun memang supply atau penawarannya dari segi produsen yang memang terlalu sedikit. Sehingga karena dia nggak matching, ketika lebih banyak yang pengen beli tapi barangnya nggak ada, sehingga menyebabkan harganya akan tinggi di pasaran. Nah, akhirnya terjadilah inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, biasanya pemerintah akan melakukan kebijakan atau membuat kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan moneter atau kebijakan yang dikeluarkan dari pihak Bank Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara mengendalikan interest rate. Nah, biasanya interest rate kan bunga. Biasanya ketika terjadi inflasi, pemerintah akan meningkatkan suku bunga. Harapannya orang-orang yang dengan uang berlebih itu nggak
jadi membelanjakan uangnya untuk konsumsi, tapi memilih untuk menginvestasikan uangnya ke bank contohnya, atau pokoknya memasukkan uangnya ke bank-bank karena dijanjikan bunga yang lebih tinggi, yang tadinya 10% jadi 20% misalnya. Sehingga masyarakat itu bisa menunda konsumsinya dan mengalihkannya ke investasi. Nah, ketika interest rate dinaikkan atau bunga dinaikkan, ada juga dampaknya terhadap unemployment. Unemployment itu adalah angka pengangguran. Angka pengangguran akan semakin tinggi sebagai dampak daripada peningkatan interest rate gitu. Harapannya memang bisa menstabilkan inflasi, tapi ada dampak lain yaitu unemployment. Maksudnya gimana kok bisa? Karena ketika interest rate itu dinaikkan dari segi kredit juga akan semakin susah. Gimana? Karena orang yang tadinya contohnya utang 10 juta dengan bunga 10% misalnya. Terus kemudian bunga jadi 20% gitu karena ikut floating rate. Ya jadinya harus bayar bunganya yang tadinya 1 juta menjadi 2 juta. Nah, itu kan juga akan semakin membuat susah gitu. Para peminjam, entah itu individu maupun dari pelaku bisnis. Terus kemudian keadaan yang seperti itu biasanya akan berdampak pada IHSG. IHSG itu akan anjlok biasanya jika ada berita-berita yang buruk terkait dengan pemerintah, terkait dengan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika IHSG buruk, maka saham-saham harganya akan anjlok semua. Terus juga belum lagi ketika kebutuhan itu naik, biasanya kita bereaksi dengan cara impor. Ya, kita masukin barang dari luar negeri karena kita udah nggak bisa supply. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, maka akan terjadi depresiasi. Depresiasi dari rupiah, karena rupiah kita itu sedikit yang minta, tapi kita butuh dolar yang lebih banyak, jadi rupiah terdepresiasi. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya akan terjadi defisit terhadap keuangan negara karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Itu juga kita lihat dari alur dan segi makro. Nah kemudian jika kita inflasi, maksudnya jika kita sedangkan inflasi itu kan stagnan ya, maksudnya pasti selalu ada inflasi setiap bulan, setiap tahun gitu. Kalau kita tidak melakukan investasi, maka uang kita akan tergerus. Contohnya inflasi 3% gitu, terus kemudian kita nggak ngelakuin investasi apa-apa. Jelas pasti kita bakal rugi karena uang kita bakal tetap 10 juta, tapi nilainya akan berkurang sejumlah inflasi tersebut, berkurang 3%, 3%, 3% terus gitu. Maka dari itu penting untuk adanya investasi. Oke. Kaitannya antara profit, resiko, dan loss dalam investasi. Jadi antara profit sama resiko atau return sama resiko itu berbanding lurus. Maksudnya apa? Maksudnya semakin besar profit atau return yang dijanjikan, maka sebenarnya resikonya semakin besar. Begitu juga dengan loss, semakin besar profitnya atau return yang dijanjikan, kemungkinan untuk loss atau rugi juga akan semakin besar. Maka dari itu ketika kita melakukan deposito itu pengembaliannya, returnnya, bunganya itu akan semakin lebih sedikit daripada kalau kalian menginvestasikan di saham. Karena resiko di saham juga lebih besar daripada kita menabung di deposito. Dasar keputusan investasi, maksudnya ada 2 pertimbangan secara umum kalau kita mau melakukan investasi. Yang pertama, returnnya berapa, yang kedua adalah resikonya gimana. Returnnya berapa, maksudnya adalah
pengembalian yang diharapkan oleh investor atas investasi yang ditanamkannya. Nah, ini merupakan kompensasi dari biaya kesempatan atau opportunity cost yang dia keluarkan, dan juga karena dia telah menanggung resiko adanya penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi, maka dia berharap atau expected bahwa returnnya sekian. Yang kedua adalah resiko. Resiko itu merupakan kemungkinan return yang diharapkan itu nggak sesuai dari aktualnya. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Nah, ini merupakan kurva dari resiko dan return. Kalau kalian bisa lihat, ini kan berbanding lurus ya. Jadi semakin besar resikonya yang sumbu bawah, resiko, maka semakin besar juga returnnya. Kita bisa lihat bahwa semakin ke kanan, ya, itu sifatnya semakin judi. Maksudnya judi apa? Maksudnya karena ketidakpastiannya tinggi atau resikonya tinggi. Gitu ya, jadi rada gambling. Nah, sedangkan kalau yang resikonya masih rendah, itu sifatnya masih investasi dan spekulasi. Kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari obligasi, saham, opsi, kontrak berjangka, nah yang paling resikonya tinggi ya semakin ke sini gitu, karena semakin tidak pasti. Sedangkan kalau deposito, menabung itu masih di resikonya yang di bagian sini masih sangat rendah lah gitu, karena pasti balik uangnya gitu ya. Oke, kemudian masuk ke pembahasan investasi syariah. Pada dasarnya konsep pentingnya adalah investasi kalau dalam syariah itu bukan semata-mata terkonsentrasi pada seberapa besar sih keuntungan materi yang akan didapatkan dari aktivitas ekonomi atau investasi kita, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi bukan cuma ngomongin masalah resikonya berapa, returnnya berapa, tapi juga ada faktor-faktor lain, yaitu yang pertama, adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai asetnya yang akan selalu dikenai zakat. Faktor ini akan mendorong pemilik untuk mengelolanya melalui investasi. Jadi, investor kalau ngelihatnya dari sisi Islam, kenapa dia penting untuk melakukan investasi? Karena dengan melakukan investasi maka akan semakin besar pula zakat yang dikeluarkan. Kalau semakin besar zakat yang dikeluarkan, maka itu kan juga baik gitu, karena kita ngebantu lebih banyak orang. Yang kedua adalah adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Jadi dari awal niatnya memang udah ada poin untuk membantu gitu. Nah, faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat, musyarakah, maupun dengan berbagai hasil, yaitu mudharabah. Oke, dasar hukum tentang anjuran untuk melakukan investasi dalam konsep Islam. Salah satunya adalah pernyataan dari Umar bin Khattab yang artinya, siapa saja yang mempunyai uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya. Maksudnya, ketika seseorang itu mempunyai uang, hendaklah ia menginvestasikan, jangan kok dibiarkan mengendap gitu. Tapi ya buatlah modal untuk buat bisnis, buat apa, sehingga uang itu bisa terus berkembang gitu, nggak menimbun kayak gitu. Dan juga ketika punya tanah ya ditanamin gitu, jangan biarkan dia nganggur nggak menghasilkan apa-apa gitu. Oke, tujuan syariat dalam investasi itu mencakup 5 aspek kehidupan. Dari segi syariah, yang pertama menjaga agama, kedua menjaga nyawa, ketiga menjaga pikiran atau akal, keempat menjaga keturunan atau generasi, yang kelima menjaga harta benda. Maksudnya, contohnya yang pertama menjaga agama. Investasi kan sudah disarankan, udah dianjurkan dalam hadis. Nah, jadi ketika kita mengaplikasikannya, itu kan juga salah satu upaya kita untuk menjaga agama. Terus kemudian menjaga keturunan atau generasi. Nah, dengan cara kita investasi,
kan kita akan menjaga generasi kita, keturunan kita untuk bisa membiayai kehidupannya, kayak gitu. Kemudian juga perlu diketahui bahwa konsep syariah itu tidaklah semua bidang usaha bisa diperbolehkan untuk kita invest, tapi ada batasan-batasan aktivitas tertentu yang mana yang menurut kita halal dan mana yang haram. Terus kemudian juga mana yang mendatangkan mudarat ya jangan dilakukan, kayak gitu. Oke, ini merupakan prinsip-prinsip utama dalam investasi syariah menurut Ahmad Ghazali. Yang pertama, prinsip halal. Prinsip halal ini bukan cuma di produknya aja, tapi tempatnya juga dan juga prosesnya. Jadi dari hulu ke hilir, semua harus jelas kehalalannya. Yang kedua, prinsip berkah. Prinsip berkah ini berarti kita bukan cuma ngomongin masalah sisi ekonomi atau fisik atau yang terlihat saja, tapi juga sisi rohani, kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dan gimana caranya bisa bermanfaat buat banyak orang. Yang ketiga, prinsip pertambahan nilai atau profit margin. Prinsip ini adalah akan terlihat dari adanya peningkatan tambahan aset. Maksudnya ya, walaupun kita berinvestasi syariah, tapi kita juga harus mikir untung, itu harus ada profit marginnya. Yang keempat adalah realistis. Ada 4 skema yang ditawarkan dalam investasi syariah. Yang pertama adalah skema bagi hasil dan juga bagi resiko, atau profit and loss sharing dalam bentuk musyarakah dan mudharabah. Terus kemudian skema jual beli yaitu muarabah. Yang ketiga skema sewa atau ijarah. Yang keempat skema sewa dan jual beli muarabah wal ijarah. Jadi ini digabungin kayak gitu. Oke, dari skema tadi, maka ada beberapa jenis investasi syariah yang ditawarkan. Yang pertama adalah investasi ke dalam produk keuangan. Contohnya, investasi di produk bank Islam atau syariah seperti dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, produk asuransi seperti unit link syariah. Yang ketiga, produk pasar modal seperti reksadana Islami, saham dan obligasi dalam kategori yang Islam atau halal. Yang kedua, investasi ke dalam wujud aset properti dengan skema jual beli maupun hasil sewa atau ijarah. Yang ketiga, bisa investasi ke dalam bentuk logam mulia dengan skema jual beli. Yang keempat, investasi ke dalam bentuk usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik itu usaha yang dikelola sendiri maupun dengan menitipkan modal kepada orang lain. Jadi ini merupakan skema-skema yang ditawarkan kalau ingin mempertimbangkan investasi dalam pandangan syariah. Oke, sekian presentasinya. Mungkin bisa dipelajari lagi dan tolong dilihat juga tugas untuk minggu depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.